nggak kamu ngerasa aneh setelah menerima makanan dari seseorang? Tubuhmu lemas, pikiranmu kacau, dan tanpa sebab. Kamu mulai merasa kehilangan arah atau usahamu yang tadinya lancar mendadak seret, seperti ditarik sesuatu dari alam yang enggak kasat mata. Teman-teman, di dunia ini enggak semua yang diberikan itu benar-benar niatnya tulus. Tidak semua senyuman adalah pertanda kasih. Kadang-kadang justru dari tangan yang tampak manis terselip niat jahat yang enggak terucap. Ilmu santet, teluh, dan pelet bukan lagi cerita zaman dulu. Sudah terlalu banyak kejadian di mana media pengiriman ilmu hitam justru diselipkan lewat sesuatu yang sangat kita percaya, yaitu makanan. Mungkin kamu pikir, masa sih? Cuma makanan, kok bisa? Jawabannya, bisa. Karena media pengiriman energi gaib itu butuh wadah, dan makanan adalah salah satu wadah terbaik, mudah masuk, tidak dicurigai, dan cepat bereaksi. Di berbagai kasus spiritual yang pernah saya pelajari, banyak yang datang dalam kondisi tubuh drop, hati gelisah tanpa sebab, rumah terasa berat dan penuh tekanan. Dan setelah ditelusuri, awal mula gangguannya berasal dari sebuah makanan yang katanya dikirim dengan niat baik. Lalu siapa yang rentan? Justru orang-orang yang hatinya bersih, yang gampang kasihan, yang mudah percaya, dan tidak punya pagar energi dalam dirinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, selalu baca doa atau zikir pendek sebelum makan. Mau itu makanan dari teman, tetangga, bahkan saudara, tetap waspada. Bukan berarti suujon, tapi ini bentuk perlindungan diri. Kedua, amati tubuh dan perasaanmu setelah makan. Kalau kamu merasa perubahan drastis setelah makan dari seseorang, entah tiba-tiba ngantuk berat, gelisah, sedih tanpa sebab, atau mimpi aneh, itu bisa jadi pertanda. Ketiga, pelajari cara sederhana menetralisir makanan. Air putih yang sudah dibacakan doa bisa digunakan untuk menetralisir makanan dengan disemprot tipis atau cukup didekatkan ke makanan selama beberapa menit. Tapi ingat, nggak semua gangguan bisa kamu hadapi sendiri, karena ada kalanya ilmu yang dikirim jauh lebih tua dari umurmu, lebih dalam dari pengetahuanmu, dan lebih kuat dari sekedar zikir harian. Disitulah letak pentingnya, menjaga energi spiritual kita tetap terhubung, karena mereka yang paham jalan belakang tahu bagaimana melindungi, menetralisir, dan menutup celah dari niat jahat yang enggak terlihat. Kita hidup berdampingan dengan yang enggak kasat mata, dan kadang yang paling meyakinkan bukan serangan fisik, tapi serangan batin yang masuk tanpa suara, lewat makanan, minuman, dan kepercayaan. Hati-hati, kadang racun tidak berwujud tapi terasa, dan terkadang yang menjatuhkan kita justru datang dalam bentuk hadiah. Berhati-hatilah, tapi tetap rendah hati. Waspadalah tanpa harus menaruh curiga berlebihan, karena kadang keselamatan itu datang dari kebiasaan menjaga diri dari yang kecil namun konsisten.